Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi pendidikan bagi kita semua. Baik, video kita hari ini kita kembali membahas tentang soal-soal untuk persiapan CASN tahun 2024 dengan submateri integritas diri. Soal-soal ini saya ambil dari FR kawan-kawan kita yang sudah melaksanakan kegiatan uji kompetensi CASN tahun 2023. Jadi submaterinya atau subbagiannya adalah integritas diri. Kita mulai kembali untuk soal integritas diri. Soal nomor 1, atasan Anda amat sering membanding-bandingkan kinerja Anda dengan rekan kerja Anda akan A. menerima saja apapun ucapan dari atasan kita tersebut, B. bertanya kepada rekan kerja Anda bagaimana cara berkinerja yang lebih baik, C. meminta kepada atasan untuk menyamakan beban kerja Anda dengan rekan kerja Anda, D. meminta kepada rekan kerja Anda untuk menurunkan kinerjanya, dan E. meminta kepada atasan untuk berhenti membanding-bandingkan. Di sini kita sudah bisa melihat ya, mana jawaban yang paling positif. Itu pasti sudah ketahuan dari pilihan-pilihan yang ada. Kalau menerima saja itu artinya kita tidak bisa mengembangkan diri. Maka di integritas itu kan ada kemauan untuk mengembangkan diri. B. sangat positif sekali, bertanya kepada rekan kerja. Artinya kita tidak malu bertanya kepada rekan kerja untuk mengembangkan kinerja kita menjadi lebih baik. Kalau C ya jelas sudah negatif sekali, meminta untuk menyamakan beban kerja. D. meminta kepada rekan kerja untuk menurunkan kinerjanya, tidak bisa. E. meminta kepada atasan untuk berhenti membanding-bandingkan, ya tidak bisa juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, mau untuk belajar dan mengembangkan diri merupakan salah satu subbagian dari integritas diri. Lanjut. Soal nomor 2, Anda mengetahui kantor Anda sedang melakukan penilaian untuk mencari siapa pegawai teladan di kantor Anda. Maka Anda akan A. memperbaiki kinerja Anda dalam bekerja, B. bertingkah sebaik-baiknya di hadapan tim penilai kinerja, C. mengabaikan hal tersebut, D. bersikap ramah dengan tim penilai tersebut, atau E. bertingkah yang sama seperti sebelumnya karena Anda bukan orang yang munafik. Nah, kalau dilihat secara sekilas yang paling positif adalah yang A ya, memperbaiki kinerja Anda dalam bekerja. Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu hubungan sebab akibatnya. Kalau B, C, dan D sudah tidak mungkin karena kita hanya bersikap bagus di hadapan tim penilai, bahkan mengabaikan itu tidak mungkin. Kalau menurut saya yang paling tepat jawabannya adalah yang E. Kenapa demikian? Alasannya adalah jika kita memperbaiki kinerja dalam bekerja pada saat penilaian, artinya kinerja kita sebelumnya tidak bagus. Artinya kita tidak sesuai SOP atau tidak sesuai dengan sumpah jabatan yang kita laksanakan. Nah, tapi kalau biasa saja, artinya baik itu sebelum, ada saat penilaian ataupun sesudah penilaian, ya kinerja kita memang sudah bagus. Artinya meskipun tim penilai ada atau tidak ada, atau sebelum ada penilaian, ya kinerja kita seperti itu. Artinya kita sesuai dengan SOP. Nah, menurut saya yang paling tepat adalah yang E. Jika kinerja kita belum terpilih berarti kita harus lebih meningkatkan. Tapi jika terpilih ya dipertahankan. Soal nomor 3, Anda merupakan seorang wanita karir yang mempunyai anak yang masih balita. Di saat yang sama Anda juga harus berangkat ke kantor. Saat itu anak Anda sedang rewel, maka Anda akan A. menitipkan kepada orang lain walau dia sedang rewel, B. akan berangkat ke kantor meski anak sedang rewel, C. ketika sudah jam kantor apapun yang terjadi saya sudah harus berada di kantor, D. akan bolos kerja pada hari itu karena bagi wanita keluarga adalah hal yang utama, E. akan bersamai anak terlebih dahulu sampai dia tidak rewel lagi. Nah, yang paling tepat yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Kalau menitipkan ya rasanya tidak mungkin ya. Kita akan ke kantor dengan konsentrasi yang kurang. Sama yang B, semakin negatif meskipun sedang rewel ditinggal. Kalau C itu menunjukkan integritas tinggi sebagai seorang pekerja ya. Kalau yang D, bolos ya pastinya sudah sangat negatif, atau E. membersamai anak terlebih dahulu sampai dia tidak rewel lagi. Kalau menurut saya jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa demikian? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika anak kita tinggal pada saat rewel, maka konsentrasi kita dalam bekerja akan kurang.
Sehingga selain diri sendiri, keluarga merupakan manajemen terkecil sebelum tempat kerja. Artinya jika kita bisa memanajemen, kita bisa mengontrol, kita bisa mengondisikan diri sendiri dan keluarga, maka tempat kerja merupakan hal yang cukup mudah kita kondisikan juga. Lanjut soal nomor 4. Suatu hari kantor Anda mengundang sejumlah anak yatim untuk menghadiri sebuah acara amal. Maka saat Anda melihat anak-anak yang ramai tersebut, Anda akan A. menyuruh mereka untuk diam agar tertib, B. menyuruh mereka untuk menunggu di luar saja agar tidak mengganggu, C. menemani mereka walau harus menunda pekerjaan saya, D. menemani sambil menghibur mereka dengan kemampuan Anda yang seadanya, atau E. memberikan mereka makanan dengan uang pribadi. Nah, paling positif menurut saya adalah yang D. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Kalau menyuruh mereka diam itu agak sedikit kurang pas ya. Kemudian menyuruh menunggu di luar itu semakin tidak pas. Menemani mereka walau harus menunda pekerjaan saya juga agak kurang ya. Kemudian menemani sambil menghibur mereka dengan kemampuan Anda yang seadanya, ini cukup lumayan tepat ya. Kalau memberikan mereka makanan dengan uang pribadi saya juga kurang tepat. Kalau menurut saya yang paling tepat adalah yang D. Kalau C, menunda pekerjaan untuk menemani, ya kurang tepat juga menurut saya. Artinya selain mampu mengendalikan diri, juga mampu manajemen keadaan dalam situasi apapun merupakan kunci dari soal ini. Soal nomor 5. Ketika sedang terburu-buru menuju ruang rapat, beberapa berkas Anda jatuh dan kemudian basah serta kotor. Maka Anda A. kesal kepada diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri, B. mengambil berkas tersebut dan berusaha mengeringkannya serta menyelamatkan datanya, C. mencetak kembali data tersebut, D. marah-marah sampai masuk ruang rapat, E. meminta tolong seseorang rekan kerja untuk mencetaknya kembali. Nah, yang mana yang tepat menurut Bapak Ibu? Kalau di sini kalau kita lihat yang paling positif adalah yang C. mencetak kembali data tersebut. Kenapa demikian? Kalau kesal dan marah-marah itu sudah tidak mungkin karena tidak bisa memanajemen diri sendiri. Kemudian mengambil berkas tersebut dan berusaha mengirimkan serta menyelamatkan datanya itu lebih lama kalau menurut saya daripada mencetak. Kemudian yang E. meminta tolong seorang rekan untuk mencetaknya kembali, kita tidak tahu rekan itu tahu atau tidak data mana yang kita cetak, atau juga data rahasia atau classified yang hanya boleh diketahui oleh Anda beserta pimpinan. Yang paling tepat adalah mencetak kembali data tersebut. Dan di soal juga tidak disebutkan bahwa rapat itu sudah dimulai atau belum. Apakah Anda terlambat atau sebagainya juga tidak ada di sini. Jadi kuncinya adalah rapat tidak disebutkan apakah sudah mulai atau belum. Jadi manajemen diri dan waktu yang baik merupakan kunci jawaban di sini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Hanya 7 menit kita belajar untuk persiapan. Jadi tidak perlu banyak-banyak, yang penting rutin belajar. Dan saya doakan semoga tahun ini lulus menjadi ASN tahun 2024. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika berkenan tolong di-subscribe, share, komen, dan jangan lupa untuk berdoa dan berusaha agar menjadi ASN tahun 2024. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.